Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Sejarah. Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul 2,5 tahun tinggal di rumah setan bagian yang ketujuh. Datang setelah ada yang pergi. Gangguan pada rumah itu agak sedikit memudar. Entah karena sudah dilakukan pembongkaran pura atau karena apa tidak ada yang tahu. Suara garukan dan gedoran dari jendela kamar Anjas pun tidak muncul kembali. Ini rekor baru, mengingat gangguan macam garukan dan gedoran ini tidak pernah absen mengganggu setiap malam. Jendela yang pecah belum juga dibenahinya. Bukannya tidak mau, tapi lebih karena tidak mampu. Maklum, mereka semua di situ anak rantau dengan bermodal untuk makan dan biaya kuliah. Di samping belakang kamar Anjas memang tumbuh pohon mangga yang lumayan tinggi. Jenis mangga golek yang manis sekali kalau berbuah. Walaupun tidak lebih besar dari pohon mangga madu di depan halaman rumahnya. Tapi buah mangga di rumah ini pernah membantu kehidupan Anjas saat itu. Pernah suatu hari, ketika Anjas dan Lukman sama sekali kehabisan uang untuk makan dan sangat kebetulan sekali mangga-mangga di rumah tua itu sedang berbuah dan sangat lebat. Lukman mengajak Anjas untuk memanen semua mangga sampai habis dan menjualnya ke pasar pagi-pagi sekali dan terjual satu karungnya 50.000. Mereka berdua pulang ke rumah membawa uang 150 ribuan saat itu dan sangat senang sekali. Sudah 2 minggu sejak pindahnya Fajri dari rumah tua itu, Anjas masih saja sering mendengar langkah kaki masuk dan keluar dari kamar Fajri yang saat itu berganti menjadi kamarnya, sehingga otomatis kamarnya berdampingan dengan kamar Lukman. Namun dia mengabaikan suara langkah kaki itu. Gangguan yang jauh lebih menyeramkan sudah pernah ia alami sehingga hal-hal seperti itu merupakan hal yang biasa baginya. Pak Agus juga makin jarang balik ke rumah. Dia hanya kembali ke rumah ketika menurunkan berpuluh-puluh karung garam ke pondoknya di halaman depan rumah. Rumah ini makin terasa sepi ketika Lukman kuliah perbaikan atau SP. Anjas yang kebetulan pagi itu tidak ada mata kuliah perbaikan baru bangun dan menyadari perutnya sangat lapar sekali. Sejak tidur di kamar barunya ini, ia sama sekali tidak pernah diganggu. Hanya sesekali ia merasakan ada yang melintas di depannya ketika sholat. Selain itu tidak ada gangguan yang cukup berarti. Karena sangat lapar, ia berlalu menuju dapur dan hendak masak mie sebelum menyadari ada seseorang yang lain yang berada di dapur. Itu bukan Lukman, juga bukan Pak Agus. Sosok itu wanita seperti ibu-ibu pakai kain khas Lombok atau yang disebut sarung yang biasa dipakai inak-inak di Lombok. Anjas terpaku. Ia tidak berani menghampiri sosok asing ini, namun ia sangat jelas melihat punggung belakang ibu ini. Apa tepatnya yang ibu itu lakukan? Anjas belum tahu, tapi tengkuknya kembali meremang, namun ia tetap bergeming diam di situ karena sangat penasaran dengan sosok misterius itu. Anjas berjalan mendekat dengan sangat hati-hati. Anjas sempat melirik ke arah kamar mandi saat berjalan mengendap-endap, namun mungkin sosok tersebut menyadari kehadiran Anjas karena begitu Anjas kembali melihat dapur, sosok ibu itu sudah tidak ada. Ini pagi terpagi yang pernah dirasakan Anjas sejak 2 minggu berlalu tanpa ada kemunculan penghuni rumah tua ini. Dan sosok yang baru saja ia lihat adalah sosok baru yang pertama kali menampakkan diri sepagi ini, tepat saat tidak ada orang lain di sana. Ia mengurungkan niatnya memasak mie. Ia selalu parno untuk mendekati tempat yang baru saja muncul penampakannya. Akhirnya ia memutuskan untuk
makan di luar warung depan, sambil masih merenungkan sosok apalagi yang muncul tadi. Dari mana datangnya, baik atau usilkah jenis yang satu itu. Hari itu sangat cerah sekali. Dari halaman depan, Anjas memandang rumah tua itu. Rumah yang 2 tahun lebih sedikit ia tinggali. Yang sangat banyak hal yang sudah ia temui di dalam sana. Ia keluar dari gerbang dan baru menyadari betapa besar tembok penghalang antara jalan raya di depannya dan di rumah ini. Betapapun ramainya suasana di luar sana, begitu masuk ke halaman rumah tua ini akan lain suasananya. Benar-benar berubah. Seram, sepi, mistis, ngeri, dan sebagainya, yang membuat orang enggan masuk lebih jauh ke rumah tua ini. Anjas berjalan santai ke warung depan. Warung pecel tempatnya biasa belum buka pagi itu. Sehingga ia agak berjalan jauh untuk mencari yang lain dan menemukan satu di pojok dekat jembatan. Baru sekitar 5 meter ia menyuap nasinya, HP-nya bergetar. Lukman menelpon. "Halo bang, ente di mana? Kok nggak ada di rumah nih?" Ujar Lukman lewat HP. "Saya lagi makan di warung man." "Kenapa?" Rumah nggak dikunci kok," jawab Anjas. "Bukan, saya mau ngasih tahu nih, ada yang mau numpang tinggal di rumah kita. Ini orangnya sudah di rumah, cepetan pulang ya," kata Lukman. Anjas menyegerakan makanannya. Prospek bahwa akan ada penghuni tambahan di rumah tua itu sangat membuatnya senang. Ia sedikit berlari saat kembali ke rumah dan begitu ia membuka gerbang yang berderit, benar saja, di sana sudah ada 2 motor. Anjas masuk ke rumah dan mendapati Lukman dan seorang lelaki paruh baya, sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua dari Anjas, sedang mengobrol di ruang tengah dan menoleh saat Anjas mendekati mereka. "Nah, Mas Adi, ini Bang Anjas yang saya ceritain tadi. Saya berdua aja tinggal di sini sama Bang Anjas. Satunya lagi namanya Pak Agus, tapi dia jarang tidur di sini. Dia tidurnya di gubuk di luar yang Mas Adi lihat tadi. Tapi jarang pulang juga sih orangnya," ujar Lukman menjelaskan sambil berkeliling mengajak pendatang baru yang namanya Mas Adi ini. Rupanya ia tidak sendiri. Mas Adi ini membawa anak dan istrinya. Anaknya masih seusia 2 tahun lebih, tapi sudah bisa berjalan dan sangat lincah sekali karena dari tadi anak kecil itu berlarian ke sana kemari di rumah itu sampai ibunya kewalahan dan akhirnya menarik tangannya untuk membuatnya berhenti. Anak kecil itu hanya tertawa riang. Mas Adi ini sehari-harinya canvassing roti atau berjualan roti keliling dan aslinya dari KLU. Dan Lukman menyarankan bekas kamar Anjas yang dulu sebagai kamar mereka dan mereka menerima keadaan jendela yang masih pecah bagian bawahnya. Ternyata Mas Adi ini dengan bapaknya Lukman masih ada hubungan keluarga, sehingga Lukman menggratiskan mereka tinggal. Toh tidak ada ruginya bagi 2 orang lelaki itu. Kekosongan bekas ditinggal Fajri akhirnya lama-lama mulai hilang karena rumah mulai hiruk pikuk dengan tambahan 3 personil baru. Mas Adi yang notabene-nya nganvasing roti jadi harus berangkat pagi-pagi sekali untuk menjual rotinya. Istrinya sangat ramah pada Anjas dan Lukman. Sementara si kecil yang dipanggil Rio merupakan anak yang sangat hiperaktif. Sangat suka berlari-lari, tidak terkontrol dan bersalto sana sini dan tertawa. Ibunya sering sekali meminta maaf kepada Anjas dan Lukman karena kebisingan yang anaknya buat. Namun baik Anjas dan Lukman sama sekali tidak masalah untuk itu.
justru senang karena rumah semakin ramai. Namun ternyata Anjas salah duga. Hyperaktif anak ini malah semakin menjadi-jadian, justru menakutkan. Sekitar 3 minggu berlalu sejak keluarga kecil itu tinggal di rumah tua. Tingkah Rio yang semakin aneh semakin terlihat. Awalnya Rio sering sekali berlarian ke arah lorong dapur, tidak pagi tidak siang. Malam pun anak kecil itu berlari-lari tidak jelas dan tertawa-tawa. Mungkin mengingat awal ini tidak mengganggu, namun lama-lama rasanya ada yang aneh bagi Anjas. Rio tertawa seperti ada yang mengajaknya bermain. Anjas juga sering memergokinya sedang bermain sendiri di kamarnya, sementara ibunya memasak di dapur. Anjas yang tertarik ingin tahu dia sedang bermain apa, sampai akhirnya Anjas sadar anak kecil itu berbicara dengan seseorang. Sesuatu tepatnya karena jelas-jelas tidak ada satupun selain ia di kamar itu. Rio berbicara di sudut kamar Anjas yang lama, dekat dengan jendela yang pecah. Bocah itu membelakangi Anjas. Dan dengan rasa penasaran yang sangat besar, Anjas mengendap-endap di belakangnya dan ikut mendengarkan. Suara bocah itu sangat kecil sekali, sehingga hanya beberapa patah kata saja yang bisa didengarkan Anjas. Seperti, "Iya, tidak boleh, jangan ya, nanti ibu marah, tidak boleh ya." Penggalan-penggalan katanya sangat tidak jelas dan belum sempat mendengarkan lebih banyak lagi, Anjas dikagetkan oleh anak itu yang tiba-tiba menoleh dan menertawainya sambil menunjuk. "Om Anjas," katanya. Dan benar saja kali ini Anjas tidak menganggapnya lucu sama sekali. Yang jelas anak ini bisa melihat begituan. Anjas memberitahu ibunya di dapur apa yang baru saja terjadi. Anjas sedikit cemas, jangan sampai penghuni rumah ini mengganggu anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ibunya mendengarkan dengan seksama dan kaget. Akhirnya ia bercerita, "Pantas Mas Anjas, Rio suka sekali kebangun tengah malam. Saya pas dengar ada suara gonggongan anjing dari luar, terus Rio kebelet ke kamar mandi. Saya anterlah. Di kamar mandi dia ketawa-ketawa. Saya marahin jangan ketawa di kamar mandi malam-malam. Dia jawab katanya dikelitikin. Gitu katanya nak Anjas," ujarnya bercerita ke Anjas. Tidak hanya itu, Rio juga makin lama makin menjadi usil. Entah ini memang bawaan aslinya atau dia nakal sejak pindah ke sini. Yang jelas beberapa hari terakhir, Rio kerap kali membuka sampai merusak kunci gembok pintu halaman belakang rumah yang sengaja digembok supaya tidak ada yang bisa ke halaman belakang. Sampai akhirnya saking kesalnya, ibunya memarahinya sore itu sambil memukul kakinya dan Rio menangis. Nangisnya lama, terlalu lama kalau ukuran anak kecil. Dari jam 4-an sampai Isya, Rio masih menangis, membuat kedua orang tuanya pusing dan tidak tahu harus bagaimana. Jam sudah menunjukkan pukul 21. Ketika akhirnya tangis Rio mereda, namun digantikan dengan badannya yang panas dan demam sampai menggigil. Karena cemas, akhirnya mereka membawa si bocah ke puskesmas yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi saat itu. Anjas dan Lukman yang memang sudah sering ditinggalkan berdua membuat banyak spekulasi. Antara Rio sakit karena diganggu jin penghuni rumah ini, atau memang sedang sakit. Yang jelas bagaimana seorang anak kecil bisa merusak gembok tebal dari besi itu. Sekitar hampir 1 jam setelah itu, keluarga kecil Mas Adi kembali dari puskesmas. Rio sudah terlelap dalam pelukan ibunya dan syukurnya demamnya juga sudah turun.
Maaf Mas Anjas dan Mas Lukman, Rio jadi rewel begini, jadi bikin susah semua. Besok saya ganti gemboknya ya, ucap Mas Adi. Duh, nggak apa-apa Mas Adi, namanya juga anak kecil, nggak tahu apa-apa. Ya cuman itu aja Mas Adi, saya mau kasih tahu, jangan kasih Rio main di belakang aja Mas. Di sana banyak penghuninya, biar Rio nggak diganggu atau diapakan, kan kasihan, jawab Lukman. Oh begitu ya, oke, nanti saya kasih tahu istri, biar dia jagain anak saya biar nggak main ke belakang, jawab Mas Adi. Mereka bertiga asik mengobrol di ruang tengah sampai hampir mendekati jam 11 saat tiba-tiba istrinya Mas Adi teriak histeris. Ketiga lelaki itu langsung berdiri dan menyerbu masuk ke kamarnya, ingin tahu apa sebab teriakan Mbak Siti. Sambil menunjuk sudut langit-langit kamar, Mbak Siti dengan wajah syok memberitahu suaminya apa yang baru saja muncul di sana. Mas, ada kepala Mas, kepala di situ, gagapnya. Sementara Rio anaknya tiba-tiba mulai menangis lagi dan demamnya naik lagi. Mereka bertiga menoleh bersamaan ke arah sudut langit-langit kamar yang ditunjuk, namun tidak menemukan apapun di sana. Anjas yang sudah pernah tinggal di kamar ini tahu maksud Mbak Siti itu apa dan langsung masuk kamar itu dan mendekat ke dinding sudut kamar dan mulai membacakan ayat kursi dan berbisik berkata, "Jangan ganggu anak kecil ini, dia nggak salah apa-apa," ujarnya. Dan karena kebetulan atau tidak, si kecil Rio berhenti menangis dan tidurnya nyenyak kembali. Tapi parahnya hampir tiap malam kejadian seperti itu lagi dan lagi. Rio harus selalu demam dan menangis dulu baru bisa tidur. Harus dibacakan ayat kursi atau sekedar ngaji sambil dibisikkan, "Jangan ganggu Rio," baru dia bisa tidur. Tapi kasihan juga orang tua mereka, karena Rio menangis tidak kenal waktu, jam 11, jam 2, jam 3, yang paling sering jam 1 sampai mendekati adzan subuh jam 4 pagi. Sehingga tenaga dan pikiran Mbak Siti habis terkuras, terutama suaminya yang harus segera kerja pagi-pagi buta. Akhirnya saran Lukman untuk mencari orang pintar diikuti juga. Sudah lama sebenarnya Lukman maupun Anjas memberikan saran agar mendatangkan orang pintar, khusus untuk Rio saja agar tidak diganggu lagi atau paling tidak ditutup mata batinnya sehingga tidak melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Namun biasanya Mas Adi menolak dengan alasan mungkin nanti akan hilang sendiri kemampuan melihat hal begituannya Rio. Namun toh akhirnya setelah hampir sebulan lebih menderita, harus terbangun tiap tengah malam, Mas Adi akhirnya setuju saran itu karena dipaksa oleh Mbak Siti juga. Sore itu mereka menunggu di teras depan sambil berbincang-bincang sambil menunggu Ustadz Rahmat, lumayan terkenal di daerahnya. Biasanya dipanggil untuk ruqyah atau mengusir jin. Dan kebetulan sekali lagi Anjas dan Lukman, mungkin dengan begitu bisa saja Ustadz Rahmat bisa mengusir jin-jin jahat yang ada di rumah tua ini yang telah menghantui mereka selama ini. Memang agak sulit untuk janjian dengan Ustadz Rahmat karena selain dicari untuk hal seperti ini, beliau juga sering mengisi tausiah di masjid di Lombok Timur, sehingga harus benar-benar dapat waktu yang pas untuk bisa janjian dengan Ustadz ini. Sekitar setengah jam akhirnya Ustadz Rahmat datang naik motornya dengan khas kopiah putih ala ahi-ahi, dan saat itu Pak Ustadz menggunakan
sarung datang dan menyapa mereka semua. Pak Ustadz sangat ramah. Sebentar saja mereka sudah mampu berbaur dengan arah obrolan Ustadz. Mas Adi mempersilahkan Pak Ustadz masuk ke kamarnya. Mbak Siti menggendong Rio dan menonton saja dari luar kamar. Pak Ustadz langsung menoleh ke sudut pojok langit-langit tanpa ada yang memberitahu sebelumnya bahwa makhluk itu kemarin muncul di sana. Di sana dia berdiri dan membacakan ayat dalam bisikan. Anjas dan Lukman serta Mas Adi menyaksikan di belakang Pak Ustadz. Entah kenapa rasanya Anjas merinding. Rasanya makhluk itu bisa saja muncul langsung di situ. Tapi ternyata tidak. Sampai Ustadz selesai membaca doa, tidak ada yang terjadi. Mereka keluar kamar dan berbincang sambil mendekati Rio yang masih dalam gendongan ibunya. "Maaf, permisi sebentar ya," ujar Ustadz sambil menepuk kepala Rio dan mengusap wajahnya. Setelah itu Ustadz langsung pamit karena segera akan mengisi pengajian di lingkungan rumahnya. Mereka yang tersisa di rumah melanjutkan mengobrol di ruang tengah. Rio nampaknya sangat pulas sekali di dalam kamar. Bahkan bisa ditinggal keluar kamar oleh Mbak Siti yang ke dapur sambil merebus jagung untuk dimakan bersama. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.